Kalau orang ini punya daya yang kuat, daya ini kan banyak sekali. Entah itu knowledge-nya dia, entah itu skill-nya dia, entah itu networking-nya dia yang bagus. Gitu. Sehingga kemudian ketika misalkan dia kena layoff gitu ya, PHK dan lain sebagainya, dia masih punya knowledge, punya skill, punya network yang akan dalam tanda kutip menyelamatkan dia. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Kali ini bersama dengan saya Maria Katarina di segmen interview. Seperti biasa kita selalu mengedepankan obrolan-obrolan yang menarik nih ya seputar penataan keuangan, perencanaan keuangan. Nah kali ini kita akan angkat tema terkait mengenai menang gaya versus menang daya. Nah siapa-siapa di sini Sobat Cuan yang kayaknya yang penting gue gaya dulu deh, duit mah belakangan, yang kayak gitu-gitu. Nah ini kayaknya kita harus tahu nih, manakah yang lebih powerful untuk survive keuangannya dan untuk bisa mapan sampai hari tua, yang menang gaya atau yang menang daya. Langsung aja kita ngobrol bersama dengan Barin Muhadin, Financial Planner, Mas Barin. Halo Mbak Maria, halo Sobat Cuan semua yang lagi dengerin podcast Cuap-Cuap Cuan CNBC Indonesia. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat selalu, sehat badannya, sehat mentalnya, sehat finansialnya juga. Semoga Sobat Cuan merasakan kesehatan yang sama. Yang paling penting di antara semua ya sehat finansial ya, itu yang paling penting ya. Karena kalau finansialnya nggak sehat, biasanya langsung kepikiran, langsung ke badan, biasanya langsung sakit fisik, psikis, fisik, mental kena semua ya kalau finansial goyang ya. Kalau finansialnya goyang nggak bisa gaya ya. Itu dia, benar. Kita mau bahas menang gaya versus menang daya. Nah mungkin Sobat Cuan mikirnya apa bedanya gitu ya. Maksudnya menang gaya, menang daya, ya kenapa emangnya? Apakah gue harus daya gue duluan baru gaya gue atau seperti apa nih? Mungkin Mas Barin punya pendekatan lain nih antara menang daya dan menang gaya nih Mas. Ya menang gaya itu kalau kita dengar sekilas ada sedikit konotasi negatif mungkin ya yang kita dapatkan. Sekilas tapi ya bukan berarti saya mensamaratakan semua orang yang memiliki gaya yang bagus kemudian dia tidak punya daya, bukan seperti itu. Tapi kan ada istilah di lapangan gitu ya, di tengah-tengah masyarakat yang suka bilang lo menang gaya doang gitu ya, gak ada apa-apanya gitu ya. Nah sehingga kemudian kalaupun kita mau bergaya juga harus ditunjang dengan daya. Karena kalau nggak ada dayanya maka gaya itu menjadi kosong. Atau kemudian juga ketika kebanyakan gaya nanti kan akan timbul tekanan-tekanan yang kemungkinan akan membuat kondisi kita berantakan karena kita tidak memiliki daya yang cukup kuat untuk menekan untuk mempertahankan gaya yang kita sedang kita miliki saat ini gitu loh. Gayanya selangit tapi kemudian dayanya cuman seuprit ya akhirnya terjun bebas juga. Benar. Tapi kalau dilihat powerful mana sih antara yang si gaya dan si daya ini? Mana sih sebenarnya yang jauh akan lebih kuat begitu ya menghadapi kondisi tekanan mungkin goyangnya kondisi ekonomi, Mas Barin? Kalau kita ngomongin kondisi ekonomi, kemungkinan besar orang yang memiliki daya lebih kuat itu akan jauh lebih bisa bertahan dibandingkan dengan orang yang hanya mengandalkan gaya saja. Gitu ya. Malah orang-orang yang mengandalkan gaya cenderung akan ditinggalkan orang-orang yang mungkin bisa membantunya. Gitu. Lo kebanyakan gaya. Kemarin lo bisa nongkrong di sana sini sekarang bilangnya kagak punya duit gitu misalkan, padahal ternyata nongkrongnya itu pakai kartu kredit, pakai pay later dan lain sebagainya. Di medsos pamer-pamer gitu ya, tahu-tahu ujung-ujungnya WhatsApp minjem duit gitu. Betul sekali, tetapi berbeda kalau orang ini punya daya yang kuat. Daya ini kan banyak sekali, entah itu knowledge-nya dia, entah itu skill-nya dia, entah itu networking-nya dia yang bagus gitu. Sehingga kemudian ketika misalkan dia kena layoff gitu ya, PHK dan lain sebagainya, dia masih punya knowledge, punya skill, punya network yang akan dalam tanda kutip menyelamatkan dia gitu ya. Meskipun mungkin nggak gaya-gaya amat, tetapi dia masih lebih bisa bertahan gitu ya dibandingkan dengan orang yang hanya mengandalkan gaya. Sehingga penting sekali untuk punya daya terlebih dahulu sebelum kita bergaya. Jangan sampai kita kedepankan gaya tanpa kita punya daya. Nah, gimana dengan alasan-alasan orang-orang yang mendahulukan gaya gitu ya dengan ya habis gimana kan gue harus beli, kalau enggak
kalau gue nggak punya kayak gini, orang nggak lirik gue juga gitu, atau nggak gue kan harus berhadapan sama klien-klien gitu. Jadi gue penampilan gue harus meyakinkan dong. Branded, sesuatu yang branded, barang-barang branded itu udah jadi nama tengah gitu ya pokoknya. Maria Katarina kayak Maria Branded Katarina gitu ya, harus yang branded dipakai. Nah, gimana dengan alasan-alasan seperti ini digunakan oleh orang-orang untuk memenangkan gayanya dulu daripada daya? Pertanyaannya adalah apakah alasan itu sudah tervalidasi ataukah belum? Apakah alasan itu hanya ada di dalam pikiran kita saja? Jangan-jangan. Jangan-jangan sebetulnya kita tidak perlu untuk membeli barang-barang branded untuk attract orang lain gitu ya. Karena nggak sedikit juga misalkan orang-orang pria misalkan gitu ya, dia beli mobil mewah untuk attract perempuan gitu misalkan, ada juga yang seperti itu. Tapi ada juga misalkan yang beli jam tangan mewah atau kemudian rumah mewah untuk attract klien ataupun juga nasabah dan lain sebagainya misalkan seperti itu. Kalau memang itu divalidasi dan memang benar gitu ya bahwa memang dibutuhkan hal-hal tersebut untuk menarik minat orang lain, maka itu diperbolehkan. Tetapi juga jangan sampai berlebihan. Sebetulnya kita nggak punya, tapi kemudian kita pinjam seakan-akan kita beli, kita memiliki itu semua. Jangan sampai juga seperti itu, karena artinya kita sedang menipu diri sendiri dan juga menipu orang lain. Gitu ya. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau memang dibutuhkan orang-orang yang memang harus bertemu klien dengan gaya tertentu gitu ya, supaya juga dia bisa merepresentasikan dirinya dan juga perusahaannya, pekerjaannya, barang yang dia tawarkan, maka itu diperbolehkan. Justru itu menjadi sebuah investasi bagi dia gitu ya. Itu bukan hanya sekedar gaya, tetapi itu adalah investasi buat dia. Tetapi di sini memang perbedaannya sangat-sangatlah tipis gitu ya. Kadang-kala kan namanya juga bisikan-bisikan kepada diri kita sendiri. Bisikan-bisikan yang menyenangkan ya. Tuh, suka ada beli gitu aja, itu kan nanti bakal dibutuhkan gitu ya. Nah, itu kita juga harus pertimbangkan dengan baik-baik. Apakah memang kita membutuhkan itu? Apakah barang tersebut bisa membantu produktivitas kita ataukah tidak? Apakah justru barang itu hanya akan menjadi sebuah hal yang sia-sia saja buat kita? Berarti tergantung dari apa profesinya, kemudian produk atau barang yang dibeli ini seproduktif apa gitu kali ya Mas Barin ya? Iya betul sekali. Oke, misalkan kita lihat fotografer gitu ya, pakai tele yang panjang gitu ya lensanya. Itu kita lihat tuh gaya banget ya, kalau kita pakai itu kayaknya hasil jepretan kita bakal kayak Darius Triadi deh gitu. Padahal kan nggak juga, ada hal yang miss, kebanyakan orang nggak ngelihat bahwa ada daya yang menunjang sebuah hasil itu bisa seperti itu. Nggak berarti kemudian kita pakai mic yang harganya ratusan juta, katakanlah kayak Raisa dan juga kayak Rosa misalkan, atau suaranya jadi sama. Suaranya jadi merdu, kan enggak, ada daya di situ. Nanti yang ada kemudian kita pakai mic seperti Raisa, seperti Rosa atau seperti Krisdayanti, tapi suaranya kayak saya gitu ya, orang-orang bagus kok suara Mas Barin gitu ya. Misalkan, tapi kan bukan singer gitu. Kemudian yang ada justru orang-orang bukan terimpress gitu, tapi orang-orang justru dikecewakan. Ah, lo menang gaya doang. Nah, itu tadi lah, menang gaya doang. Hanya gak dia enak ya. Gak enak jadinya, justru backfire buat dia. Nah, gimana caranya supaya gaya ini juga bisa terrealisasi ya? Apakah yang pertama kita memang harus memantapkan daya kita juga? Karena kan balik lagi, daya ternyata nggak serta-merta duit kok gitu ya, kemapanan finansial. Tapi masuk nggak ke kemapanan finansial itu ke dalam menang daya sebagai salah satu power juga untuk kita daya yang one step levelnya lebih gitu dibanding si gaya ini? Ya tentu saja daya ini menjadi modal untuk kita bergaya gitu ya. Justru daya itu akan bisa lebih memodali gaya dibandingkan dengan gaya memodali daya. Nah, orang itu kan kebanyakan berpikir bahwa oh ya udah saya gaya dulu, nanti saya akan bisa seperti ini. Saya beli kamera bagus dulu, nanti hasil fotonya akan bagus. Saya beli mic bagus dulu, nanti suara saya akan jadi merdu. Gak begitu padahal. Tuh, atau saya beli laptop gaming yang paling bagus dulu, kemudian saya akan jago main game. Atau saya beli laptop yang paling canggih dulu, saya akan jadi videographer yang keren. Kan nggak seperti itu. Tapi kita misalkan dengan uang yang sama nih ya, misalkan kita sama-sama punya uang 20 juta gitu ya katakanlah. Nah 20 juta ini ya kita bagi gitu ya, 10 jutanya misalkan kalau kita berbicara konteksnya tentang laptop tadi,
laptop 10 juta, ya udah beli laptop yang 10 juta, 10 jutanya kita pakai buat kursus untuk menambah daya kita. Justru dengan daya itulah kita bisa menjadi videographer yang handal, dan kemudian kita bisa nantinya membeli laptop yang lebih bagus lagi dari daya dan gaya yang sudah kita lakukan gitu ya, dan juga usaha yang kita lakukan. Jadi jangan kemudian 20 jutanya kita beliin laptop gitu ya, hingga kemudian kita tidak punya skill untuk editing video. Dan itu saya rasa bisa diterapkan untuk semua lini dalam kehidupan kita gitu ya. Dan juga termasuk dari sisi keuangan gitu ya. Banyak juga orang yang berpikir untuk saya mau trading saham gaya dulu aja gitu ya, tapi dayanya belum ada. Hingga kemudian uang yang 10 juta, 20 juta dia belikan saham itu nggak jadi apa-apa. Kenapa? Karena dia berpikirnya adalah gaya duluan. Trading saham itu untuk gaya. Padahal kan bukan itu. Dibutuhkan daya untuk kita bisa mendapatkan sejumlah imbal hasil gitu ya, dari produk pasar modal ataupun dari produk keuangan apapun. Dan itu saya rasa banyak sekali orang yang masih belum bisa melihat hal tersebut karena silaunya gaya yang diperlihatkan oleh banyak orang. Soalnya kan banyak yang beralasan yang penting gaya dulu, karena dari gaya inilah pundi-pundi itu bisa ngekor gitu. Karena banyak yang mengatakan ya gaya, yang penting gayanya dulu deh, makanya gue bisa naikin standar pergaulan gue akhirnya ya kan. Itu sebagai salah satu bekal kalau gue mau diterima ke dalam tongkrongan tertentu, ya gaya gue harus begini. Nah, kalau gue udah diterima di tongkrongan ini kan gampang nanti untuk semacam pitching bisnis dan lain-lain. Alasan-alasan yang kayak gini nih Mas, yang suka dipakai juga gitu ya, meningkatkan kemampuan dalam dalam memiliki ruang lingkup pergaulan yang lebih baik. Tapi sebenarnya basic dayanya belum cukup. Nah, gimana nih dengan orang-orang yang beralasan kayak gini nih? Gak ada yang salah sebetulnya dengan orang yang punya alasan seperti itu, karena memang ketika kita memiliki sebuah gaya tertentu gitu ya, orang itu akan lebih percaya kepada kita ya. Katakanlah dokter gitu ya, dokter dengan jas putihnya kita jadi merasa lebih aman gitu ya. Karena dia bergaya seperti dokter, hingga kemudian ada orang yang berpura-pura jadi dokter, kita bisa percaya karena dia pakai jas putih dan juga pakai stetoskopnya itu gitu ya. Mungkin juga ada orang yang berpakaian warna coklat gitu ya, oh ini polisi gitu, berwibawa gitu ya. Karena memang itu adalah salah satu hal atau salah satu cara yang bisa digunakan untuk building trust namanya. Yes. Nah, tetapi jangan sampai building trust ini kita dobrak terlalu jauh hingga kemudian jauh dari daya yang kita miliki. Karena nantinya jadi nggak kejar, jadinya akan hancur gitu ya pondasinya, temboknya, dan kemudian kita jadinya nggak sampai kemana-mana, dan bisa jadi justru kita jatuh ke dalam jerat utang gitu misalkan, atau kebangkrutan. Karena misalkan kita mau masuk nih ke arisan berlian misalkan ibu-ibu gitu yang pada pakai LV, Hermes dan lain sebagainya, hingga akhirnya kita beli tas 120 juta, 200 juta dan lain sebagainya dengan utang, tapi kemudian nongkrongnya di mana yang bahkan kita juga nggak bisa tuh bayar tongkrongannya gitu ya, kita jadi ngutang lagi dan lain sebagainya, hingga akhirnya keuangan kita menjadi berantakan. Boleh untuk bergaya dulu, apalagi untuk sebuah hal yang produktif, tetapi jangan sampai itu jauh dari kemampuan diri kita atau daya kita. Melampaui apa yang menjadi postur perencanaan keuangan ya Mas Berin ya. Dan kalau misalnya kita ingetin lagi, ini kan ada nominal persentase untuk lifestyle tuh kan 15% ya. Harus nggak sih sebagai penunjang gaya itu ditambahin gitu Mas Berin? Artinya ya karena gue harus berkejaran nih, karir gue membutuhkan gaya yang harus relevan dengan tongkrongan gue misalnya. Jadi gue harus naikin nih budget 15%-nya jadi 30%, atau sebaiknya ya udah semaksimal dari 15% itu ya pinter-pinter kamu gitu. Yang penting dompet, investasi aman, dana darurat aman nih. Gimana nih Mas Baren? Kalau memang itu bisa menghasilkan sejumlah uang yang bisa menutupi hal lain nantinya, tidak apa-apa untuk misalkan awalnya 15% gitu ya, dari 10 juta katakanlah gitu ya supaya gampang. 1 juta, 1.500.000 untuk lifestyle, kemudian dijadiin 2 juta gitu ya. Karena harus beli ini dan itu untuk menunjang gaya. Tapi kemudian gayanya itu bisa menghasilkan sesuatu, yaitu tidak apa-apa gitu ya. Misalkan dari 1.500.000 atau dari 2 juta kemudian bisa menghasilkan 4 juta.
Kan artinya BEP terus kemudian untung 100% gitu ya. 2 juta kembali, 2 juta lagi ada tambahannya. Nah 2 jutanya kemudian diinvestasikan ke dalam sebuah produk keuangan atau disimpan untuk dana darurat, itu juga diperbolehkan gitu ya. Tetapi dengan catatan kita memang sudah piawai dalam hal tersebut dan bukan hanya menerka-nerka saja gitu ya. Kan ada juga orang mau beli ini nanti kalau beli ini saya bisa ini gitu nanti akan dapat. Nah, belum tentu seperti itu gitu ya. Tetapi misalkan untuk teman-teman yang bekerja misalkan di bidang showbiz gitu, ataupun juga misalkan MC lah paling dekat gitu ya, Mbak Maria gitu ya. Saya mau beli outfit tambahan, beli blazer dari brand ini gitu ya. Nanti saya bisa dapat tambahan dari sini. Kan udah kebayang gitu ya. Justru sejumlah penghasilan tambahan yang bisa membiayai barang itu sendiri dan bahkan juga bisa menghasilkan keuntungan gitu. Jadi memang tidak untuk semua orang, tapi itu bisa dilakukan. Berarti bisa di mix match, terus bisa dibongkar pasang gitu ya. Sejauh gaya itu produktif dan sejauh gaya itu memang bisa akhirnya menunjang daya, ya kenapa enggak gitu. Jadi kalau misalnya belum ke sana ya udah yang ada aja gitu kali ya Mas Baren ya. Iya betul. Kalaupun kemudian kita belum punya gayanya gitu ya, kita juga nggak perlu memaksakan untuk kemudian kita pengen menjadi seperti orang lain. Kalau saya pribadi sih saya lebih mengedepankan daya ya dibandingkan dengan gaya. Kalau kita punya daya, kita masuk ke dalam kalangan seperti apapun, kita akan diterima kok gitu ya. Misalkan kalau teman-teman antusias di bidang kuliner gitu, ada yang namanya Michelin Star gitu ya. Kan kita tahu Michelin Star itu adalah untuk restoran-restoran yang fine dining gitu ya, misalkan dan sebagainya. Tetapi apakah Sobat Cuan tahu bahwa ada kok yang restorannya itu cuma di pinggir jalan di Thailand, yang masaknya adalah seorang emak-emak gitu ya, pakai kacamata, mungkin bisa dicari di YouTube atau di Google. Nah, dia juga termasuk restorannya adalah salah satu restoran yang masuk ke dalam list Michelin Star. Nggak usah jadi fine dining restoran untuk masuk kalangan Michelin Star itu. Nah, itu pun juga yang saya yakin bisa dilakukan oleh teman-teman semua. Teman-teman nggak usah kemudian mengedepankan gaya punya jam tangan ratusan juta, punya mobil sport atau mewah dan lain sebagainya gitu ya. Teman-teman cukup menjadi diri teman-teman sendiri, tetapi teman-teman bisa stand out. Nah, justru yang menjadi perhatian dan harus digarisbawahi, yang ini saya dapat dari sesinya Mbak Analisa Widianingrum, seorang psikolog ya kalau teman-teman tahu, bahwa orang-orang yang mengedepankan gaya itu adalah orang-orang yang sebetulnya tidak punya apa-apa untuk ditonjolkan selain hartanya mereka. Iya syukur kalau ada hartanya ya. Kalau ada hartanya ya syukur gitu ya. Kalau nggak ada artinya dia ngutang gitu, dia rugi 2 kali kan gitu ya. Dia membohongi diri sendiri, dia membohongi orang lain, dia juga berutang untuk itu. Sebetulnya dia nggak punya apa-apa. Jadi perbesarlah daya, maka kemudian gaya akan mengikuti gitu ya. Tetapi jangan sampai juga ketika daya kita besar, kita memaksakan diri untuk meningkatkan gaya kita gitu ya. Kalau kemudian kita merasa cukup dengan gaya kita saat itu, ya udah nggak usah kemudian kita meningkatkan gaya kita gitu ya. Ya udah kalau misalkan sekarang gajinya 10 juta, gayanya seperti ini, tahun depan gajinya 25 juta, kalau gayanya misalkan nyaman dengan seperti ini, ya udah seperti ini aja. Kalau misalkan kemudian sebelumnya gaji 10 juta naiknya KRL gitu ya, terus gajinya 25 juta nyamannya naik KRL, ya udah naik KRL aja. Enggak jadi masalah kok rasanya. Iya, karena yang menentukan daya dan gaya kita tuh ternyata adalah psikologis mental kita juga ya dalam penataan keuangan ya, dan gak selamanya juga gaya itu merugikan dan daya itu lebih unggul nggak juga, tapi carilah yang bisa saling mengisi satu sama lain ya. Ada gaya yang juga bisa mensupport daya juga bisa mensupport gaya. Jadi nggak ada yang menang sih, kayaknya sama-sama saling support ya, asal kita bisa punya kemampuan untuk mengelolanya dengan baik gitu ya Mas Baren ya. Yes, betul sekali. Tetapi akan lebih baik kalau kita mendahulukan daya dulu dibandingkan dengan gaya gitu ya. Karena kalau daya itu bisa memodali gaya, tetapi kalau gaya itu kemungkinan besar tidak akan bisa mendatangkan daya kalau kita memang tidak terlalu ahli di bidangnya. Betul, malah menggerogoti daya-daya yang ada ya.
karena kebanyakan gaya ya. Thank you banget Mas Baren udah sharing berbagi di Cuap-Cuap Cuan hari ini. Terima kasih ya Mas Baren ya. Terima kasih juga Mbak Maria dan juga Sobat Cuan semua dimanapun berada gitu ya. Semoga dayanya semakin tinggi gitu ya. Dan juga gayanya ya bolehlah lebih tinggi lagi, tapi ya ditekan dikit-dikit, kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Kalau daya semakin besar, mungkin penghasilannya semakin besar, jangan lupa untuk disimpan, ditabung, diinvestasikan gitu ya. Mungkin sekarang bisa beli ini dan itu, tapi ya sisihkanlah 10-15% untuk ditabung, diinvestasikan, karena kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Konon kabarnya akan ada krisis ekonomi lanjutan dan lain sebagainya. Kita harus siap-siap, kita harus siapkan daya kita untuk bertahan dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Betul, daya hidup baru gaya hidup setelah itu ya. Terima kasih Mas Baren, thank you, sehat-sehat terus. Dan terima kasih Sobat Cuan juga sudah mendengarkan dan juga menyaksikan dialog dan diskusi kita hari ini. Jangan lupa untuk dengerin kita di podcast kita lainnya, tentunya pasti di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita ya di @cuap_cuan. Dan subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan. Di like, di share, di komen, kasih komen-komen positif supaya kita juga semangat buat bikin konten yang menarik buat Sobat Cuan. Jangan lupa podcast kita hari ini juga tayang di CNBC Indonesia TV. Sehat-sehat terus ya Sobat Cuan. Terima kasih banyak. Maria pamit. Bye.